Lagu ini bercerita tentang kisah percintaan yang cukup menyenangkan sebenarnya, tapi karena satu dan lain hal harus diakhiri. Sebenarnya buat saya pribadi yang paling berkesan itu prosesnya itu saya tidak pernah tahu sama sekali. Seperti itu ya namanya. Belum pernah ya? Rekaman itu ya, seperti itu ya, oh gitu ya. Syuting itu begini ya. Syuting itu begitu ya, take drum begitu ya, take vokal gitu ya. Jadi saya linglung. Saya nggak tahu disuruh ngapain, harus begini, harus begitu. Jadi sesuatu yang luar biasa sih buat saya pribadi ya, bahwa prosesnya itu sedemikian rupa ternyata. Saya kira cuma nyanyi selesai. Oh tidak. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. Halo Dongan BK, bertemu kembali dengan saya Anita Manulang dalam acara Podcast Batak Keren. Boleh tepuk tangan dulu Podcast Batak Keren. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial sekali. Beliau baru merilis single perdananya yang berjudul Cinta Beku yang diproduseri oleh Posan Tobing, sang drummer dari The Winner Band. Dan inilah bintang tamu kita, Bang Bona Sitorus. Halo Bang Bona. Halo juga Ito. Selamat datang di studio BK Batak Keren. Bagaimana kabarnya Bang? Baik, sehat, luar biasa. Syukurlah Bang. Nih ada pertanyaan nih buat Abang nih Bang. Tentang tadi aku sudah dari opening kita udah sebutkan bahwa Abang baru merilis single terbaru. Betul. Single terbaru yang berjudul Cinta Beku. Saya mau bertanya sama Abang. Adakah atau apa inspirasi di balik lagu baru yang baru saja Abang rilis? Inspirasi ya Bang? Ya, jadi tentang kisah cinta lah ya. Kisah bahwa cinta. Semua orang punya kisahnya masing-masing. Yang kadang cinta ini sangat menyenangkan dan terkadang sangat menyakitkan. Jadi lagu ini bercerita tentang kisah percintaan yang cukup menyenangkan sebenarnya. Tapi karena satu dan lain hal harus diakhiri. Ini kisah nyata atau hanya lagu kah Bang? Hanya lagu, cuman saya yakin banyak yang semua orang relate ke lagu ini, atau minimal pernah lah tipis-tipis lebih kurang seperti itu. Merasakan seperti lirik lagu itu ya? Betul. Oke. Dan bagaimana proses kreatif Abang dalam menciptakan lagu tersebut dari ide awal hingga rekaman final? Iya, sebenarnya agak sedikit lucu sih. Lirik ini nggak lama prosesnya, mungkin sekitar 15 menit. Gitu. Untuk lirik ya. Lalu untuk lagunya sendiri mungkin bisa 3-4 hari itu prosesnya ya. Untuk nadanya ya. Lalu proses saya banyak dibantu nih sama arrangernya. Arrangernya siapa itu Bang? Bayu Satria. Bayu Satria. Keyboardisnya The Winner. Oh, keyboardnya The Winner betul. Ya, betul. Ini prosesnya sampai ke finishing itu sekitar 3 bulan. Walaupun itu cukup terganggu oleh waktu ya. Dalam arti nyocokin waktu yang sama itu agak misalkan sulit. Dengan orang-orang tertentu. Betul. Ya, dengan koordinasi dengan si live posan juga, dengan si arrangernya juga. Ngatur waktu ketemunya. Kadang sulit ya. Sehingga karena punya kesibukan masing-masing ya. Kesibukan masing-masing. Sehingga dari mulai awal sampai ke
finishingnya lah ya. Mm-mm. Mixing masteringnya ya lebih kurang 3 bulan. 3 bulan ya. Siapa saja yang terlibat dalam pembuatan lagu dan video klip single perdana ini, Itoko? Ya, yang paling utama itu saya sebut Bayu Bayu ya. Satria selaku arrangernya, dan tentu si Layak Posan selaku pihak Aksen yang memproduksi lagu ini. Mm-mm. Dan tidak lupa Mas Adi dan Mbak Vanda selaku model di video klipnya. Mm-mm. Mereka juga support sekali Iya, dalam proses pembuatannya itu. Wow, mereka benar-benar all out. banyak yang mendukung berarti ya. Betul. Bahkan saya ingat tuh hujan-hujanan mereka mau, padahal kita bilang break aja. Mm-mm. Mereka justru bagus nih hujan. Nah itu tuh. View-nya bagus Iya. gitu ya. Mereka hujan-hujan Udah berasa basah-basahan tuh. Kurasa itu udah kerjanya para kameramen itu, Betul. karena mereka itu lebih tahu mana Iya. yang angel yang pas gitu Iya. kan, angle-nya yang pas gitu. Dan termasuk semua kru-kru Aksen lah ya tentunya. Oke. Apa nama label yang produksi musik ini dan bagaimana perannya dalam pembuatan single perdana ini, Toko? Ini kita diproduksi oleh Aksen Musik. Aksen Musik. Ya, yang Aksen Musik itu singkatan kah atau nama. nama? Nama. Itu namanya siapa? Nama label Nama label, yang labelnya memproduksi, yang produksi ini, lagu itu. yang Oh, langsung oke. dikomandanin oleh Layak Posan. Posan Tobing, Betul. Posan Tobing, drummernya The Winner ya. Betul. Apa yang menjadi momen paling terkesan, yang paling berkesan atau inspiratif dalam proses pembuatan lagu itu? Sebenarnya buat saya pribadi yang paling berkesan itu prosesnya itu saya tidak pernah tahu sama sekali. Seperti itu ya namanya Belum pernah ya? rekaman itu ya. Mm-mm. Seperti itu ya. Oh gitu ya. Syuting itu begini ya. Syuting itu begitu ya. Take drum begitu ya. Take vokal gitu ya. Jadi saya linglung. Mm-mm. Saya nggak tahu disuruh ngapain. Harus begini, harus begitu. Jadi sesuatu yang luar biasa sih buat saya pribadi ya. Bahwa prosesnya itu sedemikian rupa ternyata. Saya kira cuma nyanyi selesai. Oh tidak, Yang ternyata. orang awam selama ini berpikir satu lagu itu ya gampang lah, Gampang, simpel ya kan. tinggal nyanyi kan, Ternyata- musiknya ada. Ternyata satu lagu yang berdurasi hanya 4-5 menit itu Waduh. pembuatannya bisa sampai 3 bulan. Dan ampun juga sih, repotnya juga. Oke. Saya baru Ya. tahu itu. Itu buat saya, wow. Untungnya sih disupport oleh teman-teman yang Yang luar sudah biasa. ahlinya Yang lah ya. ahlinya, ya betul sekali. Dan tantangan terbesar Abang hadapi apa yang Abang hadapi dalam pembuatan lagu ini apa? Kalau pembuatannya sih ya itu tadi. Buat saya Saat merekamnya ada tantangan terbesarkah? seluruh proses dari merekam, Mm-mm. dari ada perubahan-perubahan juga sedikit-sedikit di sana sini. Itu sangat menantang. Artinya ini menarik tapi tidak mudah, kira-kira gitu ya. Jadi enak sih. Enak ya, enjoy ya. Enjoy sih. Itu karena mungkin satu Abang sudah hobi ya. Betul. Hobi ya. Dan pencinta musik tentunya. Memang. Karena kalau bukan pencinta musik, mereka tidak akan menikmati Ya, itu. betul. Sebagaimanapun susahnya tidak akan mungkin bisa menikmati itu. Karena nggak enjoy kan. Karena nggak enjoy dan nggak dinikmati, Betul. nggak hobi. Dan butuh mood itu. Iya, mungkin kalau Betul. nggak hobi tidak akan bisa jadi Nggak bisa. begitu. Adakah pesan dan cerita yang ingin Ito sampaikan, Abang sampaikan melalui lagu ini kepada pendengar? Ya, sebenarnya lagu ini lebih ke pesan bahwa semua orang harus punya cinta. Semua orang tentu pernah merasakan cinta Ya, dengan segala warnanya, baik itu tadi menyenangkan bahkan menyakitkan sekalipun. Di situasi menyakitkan sekalipun, yuk nikmatin saja. nikmati Itulah saja. cinta. Cintailah cinta. Karena cinta kalau kita tidak punya cinta, ini hidup bagaimana? hampa ya, Ya. Jadi bersyukurlah tetap punya jalani, cinta. tetap jalani. Walaupun senang, susah, sakit, ya itulah cinta. Setidaknya kalau kita memiliki cinta berarti kita masih punya perasaan. Betul. Berarti kita masih hidup ya. Itulah hidup sesungguhnya. Hidup kita masih berwarna. Ya. Ya kan, itu maksudnya Ya, Bang ya kan. Terima itu kasih pesannya. Bang ya. Dan bagaimana perasaan Abang saat lagu perdana ini akhirnya dirilis dan dapat didengar oleh publik? Saya terkaget-kaget sih.
Tadinya sih saya pengen ini ya semacam ya koleksi pribadi kali ya. Oke. Sesuatu sajalah mungkin buat dilihat-lihat oleh orang-orang di sekitar Di saya ya, keluarga, orang-orang terdekat. keluarga. Tapi ternyata disampaikan ke ranah publik dan saya bersyukurlah ternyata banyak pendengar yang suka, senang mungkin menikmati lagu ini. Ya saya bersyukur. Semoga saya mendapatkan sesuatu juga. Orang senang itu saya jadi bertambah senang lagi. Bertambah Bahwa happy, bahagia. ada sesuatu yang bisa saya sajikan kepada seluruh pendengar. Bagaimana reaksi penggemar dan kritikus musik terhadap lagu ini setelah dirilis ya? Saya belum tahu ya kalau respon secara umum. Tapi kalau sekilas saya lihat di beberapa komentar ya positif lah ya. Ada yang bilang lagunya easy listening, ada yang bilang suaranya serak-serak basah atau apalah ya. Serak-serak tak menentu gitu ya? Serak-serak bandot kalau Betul. basah. Atau serak-serak Bahasa bete Batak gitu ya kan? Iya. Nah, itu komentar-komentar yang saya lihat di beberapa komentar. Ya saya bersyukurlah banyak komentar-komentar bagus, Yang walaupun positif, saya ya. tetap butuh masukan, butuh kritik supaya di karya-karya berikutnya bisa lebih Bisa lebih bagus lah. bagus lagi. Yang pasti di setiap karya itu pasti ada fans dan haters ya itu ya. Betul. Dan bagaimana Abang berharap lagu ini akan diterima oleh pendengar? Dan apa yang Abang harapkan mereka dapat rasakan saat mendengarkannya? Ya mudah-mudahan lah ya bagi orang yang suka dengar lagu ini tadi supaya pesan yang disampaikan itu benar-benar sampai. Kita nikmatilah cinta yang kita punya. Itu sih pesan utamanya. Walaupun di kondisi sakit sekalipun, ya hadapilah cinta itu dengan cinta. Jadi supaya sebagai obat juga bagi yang sedang tersakiti, Biar nggak ada keputusasaan supaya ya. lebih tough, Lebih supaya tough. lebih mampu. Lebih wonder lagi kita Ya. ya untuk menghadapi hidup itu yang Betul. berbicara tentang cinta, karena tidak selalu cinta itu muluk-muluk saja. Betul. Itu pesan yang ya mudah-mudahan yang mendengarkannya bisa, yang terutama yang lagi tersakiti mungkin ya harus bisa menikmati ini. Harus dinikmati walaupun Itu sakit. pesannya. Walaupun sakit. Walaupun kata cinta itu ya tidak bisa bersatu ya. Ya, Seperti lirik lagu itu ini, bahwa cinta itu walaupun saling mencintai, betul. namun harus berhenti di situ. Tapi bersyukur punya cinta. Bersyukur punya cinta, tetap bersyukur punya cinta Bersyukur ya. punya Bersyukur. cinta. Dan selanjutnya Bang, apa harapan Abang terhadap lagu ini dalam hal pencapaian dan pengaruh terhadap karir musik Abang? Harapan ya. Ya, harapan saya sih semoga lagu ini bisa menghibur banyak orang, sehingga dengan banyaknya orang yang terhibur berarti lagu ini bisa memberikan sesuatu manfaat bagi banyak orang, dan tentunya dengan demikian akan memacu saya lagi untuk bisa berkarya lebih banyak, berkarya lebih bagus baik. lagi sesuai dengan apa yang bisa saya bikin untuk bisa dinikmati atau didengarkan orang banyak. Harapan saya seperti itu. Oke, dan apa rencana dan harapan Abang ke depan setelah merilis lagu ini? Apakah ada proyek atau tujuan spesifik yang ingin Abang capai dalam karir musik Abang lah? Sejauh ini kita akan sudah punya rencana untuk rilis lagu berikutnya. Tentu mungkin ini butuh proses dari segi productionnya, dan ada ide dari teman-teman di Aksen akan membuat mini series atas lagu ini. Atas lagu ini, Ya, jadi sudah sedang diproses skripnya sedang dikerjakan. Mereka mau coba-coba mungkin seperti buat film pendek kali ya. pendek. Berarti bolehlah aku nanti mendaftar ya. Gimana Boleh. bagaimana penonton Batak Keren, penonton BK, ada yang mau daftar?
Kebetulan katanya mau dibikin mini series daripada cerita lagu itu. Aku daftar satu ya. Gimana kru? Boleh. Mau daftar nggak? Adinda Boleh. mau daftar nggak? Daftar ya, boleh. Udah ada panitianya. Udah ada kayaknya tuh. panitia ya, berarti saya salah satunya nanti. Ingat itu Bang, janji itu Oke. utang ya kan? Janji itu utang, ingat ya. Oke. Dan adakah lagu yang sudah pernah ditulis namun belum dirilis gitu? Lagu yang sudah ditulis tapi belum dirilis. Boleh Abang ceritakan adakah? Sebenarnya ada beberapa lagu, cuman kita belum merasa puas. Artinya masih perlu dirubahlah, diolah-olah lah ya, supaya lebih menyenangkan ya. Ada beberapa lagu memang. Cuman yang terdekat akan ada rilis lagu kedua. Lagu kedua ya. Ya. Dan dengar-dengar nih Bang, lagu Cinta Beku ini mau diterjemahkan ke dalam bahasa Batak. Yap, betul. Diterjemahkan dalam bahasa Batak dan akan direkam oleh penyanyi yang masih silent lah kalau Ya. untuk nama penyanyinya. Tapi ada rencana katanya untuk ditranslate ke lagu Batak dan sudah katanya untuk dangdut sudah ya. Ya. Gitu. Boleh dijelaskan Bang bagaimana untuk translate-nya dan rencana kapan untuk dirilis? Ya, jadi untuk lagu Cinta Beku ini memang kita ada keinginan untuk terjemahkan arrangement untuk berbahasa Batak, yang tentunya disupport oleh Batak Keren juga ini. Ya. Saat ini sedang proses translate. Oke. Nah, jadi proses translate ini kita agak sedikit hati-hati ya, Karena supaya mungkin translate kata demi kata tidak semudah itu. tidak sebenarnya karena mentranslate dari bahasa Indonesia ke bahasa Batak itu agak susah, agak rumit. Betul. Karena bahasa Batak itu ya Gampang-gampang sulit lah ya. gampang-gampang susah untuk Dan jangan menerjemahkannya. sampai isi lagu, makna nada lagunya itu bergeser. Jadi, bergeser. Nah, ini yang agak-agak gampang-gampang sulit tadi ya. Kita sudah diskusi ke beberapa teman-teman yang punya kapasitas cukup lah yang mengerti soal bahasa terjemahan Batak dan Batak. Yang lagi kita make sure bahwa terjemahannya udah tepat dan tidak bergeser maknanya. Maknanya, arti daripada lagu itu tetap di situ Ya, gitu. betul. Oke. Mudah-mudahan lah bagi Akadongan Batak bisa support jika nanti lagu Cinta Beku bahasa Batak ini kita rilis. Oke, itu aku. Dan adakah rencana itu untuk membuat album? Dan tentang apa? Ya, kebetulan untuk album mungkin sambil berjalan ya, dengan beberapa lagu nanti yang sudah ada, otomatis akan mengarah ke album. Kalau tentang apa, standar umum lah ya, tentang manusia, kehidupan aja lah. Terutama mungkin cinta, asmara. Karena lagu itu nggak pernah jauh-jauh dari yang namanya cinta, Nggak patah jauh-jauh hati, dari situ. ya. Tentang perasaan lah. Selalu intinya. tentang perasaan ya. Memang lagu ini memang selalu menceritakan bagaimana perasaan manusia sesungguhnya. Lagu itu kan kadang ya ajang curhat juga kan. Tapi itu lagu nggak curhat kan tentang lagu tadi? Ya, Kalau lagu itu nggak tak curhat kan? Jangan seperti ada kata orang, kukira lagu ternyata kisahku. lebih kurang begitulah. Berarti kisahnya. Hai kru, boleh tepuk tangan dulu buat Bang Bona. Aduh, kalau tadi katanya kan enggak hanya nyanyikan lagu. Ternyata sekarang jujur kalau lagu ini adalah kisahnya sebagian. Gitu, sebagian. Jadi penonton Dongan BK itu tadi kata Bang, aku nih karena orang Batak selalu itu abang ya, Bang Bona, bahwa dalam menciptakan lagu atau bikin album itu tetap tentang rasa cinta. Jadi cintailah cinta, sebab cinta itu yang buat hidup kita berbunga. Ya, betul. Berwarna. Setuju kan itu aku? Setuju Betul. Dan ini Toko, dalam waktu dekat adakah rencana itu kolaborasi dan adakah mungkin yang sudah di ini dengan si ini adakah rencananya? Untuk kolaborasi mungkin sejauh ini belum ada ya. Saya nggak tahu nanti program yang sudah direncanakan oleh Aksen Musik saya belum tahu. Cuman untuk kolaborasi sejauh ini belum ada rencana. Cuman lagu ini memang sudah kita arrangement dengan beberapa versi. Ada yang remix, ada yang reggae, ada yang dangdut, sama yang Batak tadi. Yang nanti untuk ya, yang Batak, untuk Batak ya. Untuk kolaborasi yang mungkin nanti kita coba diskusikan.
Dan adakah, kalau ini kan lagu pop Indonesia ya, Ya. lagu nasional. Ada rencana itu untuk bikin lagu Batak? Mudah-mudahan ya. Itu Eh, menulis lagu Batak gitu? ya karena saya juga memang Batak tulen, Heeh. dari kampung juga saya. Oh ya, Jadi tadi kan aku belum bertanya. ya Abang lah, abang itu segala macam orang Batak ini kalau nggak Ya. itu abang ini. sama lah ya. Sama lah itu ya Ya. kan. Jadi kalau abang lahir dari boru apa? Mama boru apa? Kalau bapak kan udah pastilah Sitorus ya kan. Mama boru apa? Yang melahirkan aku Mama Boru Huta Barat. Mama boru Huta Barat. Ya, aku lahir di Siantar, Mm-mm. besar di Siantar. Dan istri? Istri baru Simanjuntak. Anak udah berapa? Anak kebetulan satu, laki-laki, sekarang usia 20 tahun. Wow. Hey, Bang Bona sudah punya anak umur 20 tahun, tapi abangnya masih kayak ABG. Kukira tadi masih baru nikah loh. Iya serius. Dengan Beka. Luar biasa abangnya awet muda berarti ya kan. Ini masih banyak pertanyaan Bang. Ya. Adakah musisi Batak yang menginspirasi abang dan siapakah? Kalau musisi mungkin untuk Batak mungkin lebih ke penyanyi kali ya. Mm-mm. Saya mengidolakan Victor Huta Barat. Ya. Dari dulu, mungkin dari kecil kali ya, Mm-mm. sudah banyak mengkonsumsi lagu-lagu Victor, bahkan sampai sekarang. Ya. Ya, jadi untuk Apa yang penyanyi, abang suka dari dia? lagu dan suara, Karakter suaranya karakter ya. suara. Artinya yang benar-benar bulat gitu ya. Mm-mm. Saya masih menganggap Victor yang saya jadikan apa namanya? Idola ya. Idola lah. Idola Ya. ya. Kalau musisi nasional, Musisi nasional lebih ke pop lah ya. ya ke Mungkin pop. yang sekarang saya memang salah satu penggemar yang mengidolakan Dewa. Dewa. Betul. Ya, Iya. tentu Ahmad Dhani musisinya ya. Mm-mm. Nah, saya agak-agak aliran-aliran itu tuh. Kenapa abang menyukai grup Dewa? Ya, musiknya ya berkelas lah ya. Berkelas lah ya. dan selalu enak didengar Selalu ya. enak didengar. Dan bisa enak didengar orang misalkan kalangan menengah ke Betul. atas gitu kan, dan menengah ke bawah juga. Betul. Pokoknya merakyat lah Iya. kalau musiknya dan sangat digemari oleh banyak generasi. Betul. Dan selanjutnya lagu abang yang berjudul Cinta Beku kan sudah rilis. Ya. Nih untuk Dongan BK, untuk mendengar lagu abang boleh didengar di channel mana? Oke, Boleh Dongan banget. BK, lagu Cinta Beku sudah bisa didengarkan di YouTube, di channel Aksen Musik dengan judul Cinta Beku, dan juga bagi Dongan BK yang pengen memiliki lagu ini sudah bisa download di semua digital platform. Jadi silahkan bisa di berbagai digital platform dan juga di YouTube di channel Aksen Musik sudah tersedia di sana. Gitu ya Bang. Dan sejauh ini sepertinya kalau tidak salah saya 217.000 penonton dalam 9 hari di YouTube. Luar biasa Dongan BK. Itulah tadi Dongan BK, Bang Bona Sitorus sudah memberitahukan kita untuk mendengarkan lagu Cinta Beku dari Bang Bona Sitorus bisa didengarkan di channel Aksen Music. Dan selanjutnya, adakah pesan-pesan untuk fans Bona Ariel ya? Bona Ariel terkait dengan lagu ini atau single-single yang akan dirilis berikutnya? Ya, mudah-mudahan Pesan-pesannya, semuanya Bang. masih bisa tetap support. Bagaimanapun karya itu untuk dinikmati. Mm-mm. Kalau karya itu tidak bisa dinikmati, tidak disupport berarti itu karya gagal. Jadi terima kasihlah buat kepada semua yang sudah support para Bonanza. Terima kasih. Sejauh ini supportnya luar biasa. Tetap support terus. Oke, boleh tepuk tangan dulu buat Bang Bona. Dan selanjutnya Bang Bona, adakah pesan-pesan untuk Dongan BK ini? Dongan BK, karena Dongan BK ini selalu setia menonton BK. Adakah pesan-pesannya gitu kan yang mungkin ingin mengikuti jejak Bang Bona untuk menjadi seorang penyanyi? Ya, Aka Dongan BK. Jadi kita sesama Batak mungkin saya juga baru merasa
nama Batak Keren itu, Batak Keren, mudah-mudahan bisa jadi wadah buat kita semua untuk apapun yang bisa menunjukkan kerennya Batak. Jadi Batak Keren ini hanya untuk menampilkan, menunjukkan kekerenannya Batak. Jadi para dongan BK, yuk kita semuanya saling support. Apa yang bisa kita kolaborasikan, kita lakukan. Mudah-mudahan kita semua bisa selalu sama-sama berkarya. Gitu ya Bang. Dan BK saya rasa keren. BK keren. BK kerennya. Wes. Main kau bah, bikin dulu Bang. Main kali kau bah. Sekali lagi Bang. Main kali kau Bang. Main kali kau bah. Yes, luar biasa. Tepuk tangan juga buat kru BK. Demikianlah tadi bincang-bincang kita dengan bintang tamu kita Bang Bona Sitorus, dengan bincang-bincang kita tentang single terbarunya, dan mudah-mudahan kedepannya ada lagi single-single yang akan dirilis oleh beliau. Dan terima kasih Bang Bona untuk waktunya. Terima kasih juga untuk Terima BK. kasih sudah Terima hadir kasih, ke Ito. studio BK. Semoga ada waktu yang indah kita bisa jumpa lagi Bang. Amin, amin. Dan Sehat-sehat apapun selalu. yang Abang impikan Tuhan kabulkan, Abang sehat-sehat. Amin. Pokoknya segala sesuatu yang Abang kerjakan pun Tuhan berkati. Terima kasih dengan BK. Support terus ya Bang Bonanya, agar kita nanti bisa lagi melihat single-single yang lainnya. Terima kasih dengan BK. Mau lihat teh? Terima kasih Bang Bona. God Mau lihat teh? bless. Mau lihat teh?